Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke bab 10, yaitu mengenai getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ada di pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Oke, di sini ada peta konsep yang harus kita bahas. Yang pertama adalah getaran. Kemudian yang kedua adalah gelombang, ada transversal dan longitudinal, kemudian ada bunyi, kemudian ada mekanisme pendengaran manusia, ya, yang keempat. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu getaran. Oke, getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Oke. Nah, benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Nah, kita lihat gambar di sebelah kanan ini, ya, di sini ada bandul, oke. Nah, titik awalnya itu adalah yang pertama adalah titik O, ya. Nah, ketika dikatakan satu kali getaran, bahwa titik O ini harus menempuh dulu yang pertama titik O, ya. Kemudian ya, bergetar ke titik B, ya, bergeser, kemudian kembali lagi ke mana? Ke sini, ya, asalnya ke sini, ke B, kemudian balik lagi ke titik O, ya. Nah, setelah ke titik O, ya, bergetar ke atau bergeser ke titik A, ya. Nah, setelah titik A kembali lagi ke titik awal tersebut, yaitu adalah titik O. Nah, inilah yang disebut dengan satu getaran atau getaran, ya. Jadi inilah merupakan contoh dari sebuah getaran seperti itu. Oke, jadi di dalam getaran ini ada yang dinamakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut periode, atau lambangnya adalah T besar seperti ini, ya. Yang kedua, jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second atau 1 detik disebut dengan frekuensi. Nah, dapat diketahui bahwa panjang tali pada bandul berpengaruh terhadap periode getar. Nah, semakin panjang tali maka semakin besar periode getarannya, ya. Nah, dan semakin kecil frekuensi. Nah, sedangkan kalau semakin besar periode, ya, berbandingnya terbalik dengan besar frekuensi. Jadi kalau semakin kecil tali maka periode getarnya semakin kecil, ya, frekuensinya semakin besar gitu. Nah, ini kalian harus pahami tentang konsep tentang periode dan frekuensi. Oke, yang kedua ini pembahasannya ada gelombang, ya. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Nah, gelombang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatnya. Nah, yang pertama adalah gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik ini yang membutuhkan medium, ya, dalam perambatannya. Kita garis bawahi. Ini membutuhkan medium. Contohnya pada gelombang bunyi. Nah, seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara, ya, sehingga sampai ke telinga kita, sehingga dapat didengar gitu, karena ada medium, yaitu udara, ya, mediumnya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah gelombang elektromagnetik, di mana gelombang ini tidak membutuhkan medium, ya, tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya. Nah, inilah perbedaannya. Gelombang berdasarkan medium. Gelombang mekanik memerlukan medium, sedangkan elektromagnetik tidak memerlukan medium. Kemudian yang kedua, ya, berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, ya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus, ya, dengan arah rambatnya. Nah, contoh pada gelombang tali. Nah, ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Nah, beberapa contoh dari penerapan gelombang transversal ini adalah gelombang cahaya, ya, kemudian gelombang pada tali dan gelombang pada permukaan air. Jadi arah rambatnya tegak lurus segini. Dan seperti ini arahnya. Ini yang pertama, ini titik awal getaran, ya. Kemudian
ini ada bukit, disebut satu bukit di sini, dari sini ke sini. Nah, kemudian di sini ada satu lembah dari bawah ke sini. Nah, satu gelombang itu atau satu lambda itu ya terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya, satu bukit, satu lembah. Nah, itulah disebut dengan satu getaran atau satu lambda ya. Itu apa namanya? Satuannya lambda disebutnya. Oke, lambangnya maksudnya. Nah, ini juga bisa disebut dengan lambda ya dari D ini, titik D ini ke titik H. Nah, kenapa bisa disebut satu gelombang? Karena jika digabungkan ini ya, yang ini dengan yang ini merupakan satu lembah. Nah, sedangkan di sini ada satu bukit gitu. Nah, inilah gelombang transversal. Kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya sejajar. Yang tadi ya tegak lurus, yang ini sejajar dengan arah rambatnya. Oke, dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari suatu renggangan dan satu rapatan. Oke. Nah, contohnya pada gelombang suara di udara, gelombang plasma, dan gelombang selingki atau pegas. Nah, kita lihat di sini. Jika tadi ya ada satu bukit, satu lembah, nah sedangkan pada gelombang longitudinal ini, satu gelombang ini ditandai dengan adanya satu renggangan ini, kemudian satu rapatan. Maka dengan satu gelombang ini pasti ada renggangan dan rapatan ya. Jadi satu renggangan dan satu rapatan ini adalah satu getaran atau satu lambda ya. Arah rambatnya seperti ini dan getarnya juga sama ya. Nah, itulah perbedaan antara gelombang transversal ya dan longitudinal. Kemudian ada hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Nah, kita akan membahas cepat rambat di sini ya. Jadi cepat rambat gelombang itu adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 detik disebut sebagai cepat rambat gelombang. Nah, lambangnya adalah V ya, seperti dengan kecepatan dan satuannya adalah meter per detik atau m per s, meter per second gitu. Oke, karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang atau lambda, nah dalam waktu satu periode atau T besar, maka kecepatan gelombang dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini rumus persamaannya. V sama dengan lambda dibagi T ya. Nah, karena periode ini 1 per frekuensi, maka cepat rambat gelombang dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Nah, bisa dimasukkan juga rumus seperti ini. Kecepatan di mana frekuensi ini dikali panjang gelombang atau lambda ini. Oke, nah inilah contohnya ya, contoh dari persamaannya yang nantinya kalian bisa pakai untuk menyelesaikan soal-soal. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bunyi. Nah, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Oke, jadi bunyi ini bentuknya itu longitudinal, ada rapatan, ada renggangan seperti itu ya. Nah, di sini ada tabel di mana cepat rambat bunyi pada berbagai medium. Nah, jadi bunyi ini memerlukan yang namanya medium ya. Berbeda dengan gelombang elektromagnetik karena bunyi ini termasuk gelombang yang maksudnya itu yang gelombang longitudinal yang memerlukan medium ya. Jadi yang pertama ini contoh medium yang dapat digunakan sebagai medium bunyi ada udara ya, cepat rambatnya 331 sampai kemudian udara yang suhunya 15 derajat Celcius. Nah, ini semakin besar. Nah, semakin dingin suhu maka semakin cepat ya, semakin cepat cepat rambat gelombangnya seperti itu. Ini ada contoh-contoh yang lain, ada air, kemudian aluminium, tembaga pada suhu 20 derajat Celcius gitu. Ini adalah mediumnya ya. Cepat rambatnya itu adalah segini ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Oke. Nah, sekarang lanjut ke frekuensi bunyi. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama infrasonik, kemudian audiosonik, dan ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, satuannya adalah Hz ya, yang ini ya, infrasonik ini. Nah, bunyi infrasonik ini hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing ya.
Jadi memiliki keistimewaan ya, hewan-hewan ini dapat mendengar atau suara infrasonik. Kemudian yang kedua ada bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, disebut audiosonik yang ini. Nah, inilah ya gelombang frekuensi yang dapat didengar oleh manusia pada kisaran ini. Jika lebih dari 20.000, manusia tidak akan bisa mendengarnya, ataupun juga kurang dari 20 Hz, manusia tidak dapat mendengar. Kemudian ada yang dinamakan dengan ultrasonik ya. Nah, jadi ultrasonik ini lebih dari atau di atas 20.000 Hz. Nah, disebut ultrasonik. Nah, ada beberapa hewan yang dapat mendengar ya, pada kisaran frekuensi 20.000 lebih ke atas ini ya. Yang pertama ada kelelawar, kemudian lumba-lumba dan anjing ya. Jadi anjing itu jarak antara frekuensinya itu sangat besar ya. Ada bisa di bawah 20 dan di atas 20.000 Hz gitu. Makanya anjing sering dijadikan sebagai hewan untuk melacak sesuatu ya. Itulah keistimewaan hewan itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pendengaran manusia. Oke, di sini ada organ ya, organ-organ yang terdapat pada telinga kita, di mana ini merupakan organ yang berfungsi untuk yang nantinya menerima ya, menerima rangsangan suara atau getaran. Ada daun telinga ya, ini merupakan saluran telinga, tulang martir, gendang telinga, tulang sanggurdi ya, saluran euptaxius, kemudian saraf ya. Saraf ini yang nantinya akan melanjutkan sinyal ke otak ya, transmitternya. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Oke, kita langsung ke mekanismenya. Nah, sebelum ke mekanisme ya, mohon maaf, di sini ada fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Daun telinga itu untuk mengumpulkan gelombang suara ya ke saluran telinga. Kemudian saluran telinga ini menangkap debu yang masuk ya ke dalam telinga atau mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Jadi setiap udara yang masuk ya atau suara yang masuk itu disaring dulu ya agar tidak ada gangguan ya yang terperangkap di saluran telinga itu. Ada bagian tengah, yang tadi bagian luar, sekarang bagian tengah ada gendang telinga yang menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga ada malleus, martil, incus atau landasan, kemudian stapes dan sanggurdi atau sanggurdi ya. Ini fungsinya itu meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Oke, bagian tengah, masih bagian tengah. Ada gendang telinga menangkap gelombang ya tadi menjadi getaran yang teruskan ke tulang telinga ya atau membran timpani ya disebutnya gendang telinga itu. Kemudian yang kedua ada tulang telinga ya yang tadi yang meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput ya. Ini telinga masih tengah. Nah, kita lanjut ke dalam nih. Nah, telinga bagian dalam ini ada yang dinamakan dengan saluran eustachius ya, menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Jadi tekanannya itu di luar dan di dalam itu harus seimbang agar dapat menerima getaran dan gelombang ya, gelombang bunyi itu. Kemudian ada rumah siput atau koklea ya. Nah, koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput ya, seperti ini, bulat gini ya. Ya, ya di dalam rumah siput itu ada organ korti ya yang merupakan fonoreseptor. Nah, inilah reseptor sesungguhnya yang menangkap getaran itu adalah di organ korti ini gitu. Nah, organ korti ini berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran gitu. Kemudian yang kedua adalah saluran gelang atau labirin, terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semisirkularis ya yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Nah, inilah beberapa fungsi dari organ-organ yang ada di telinga gitu. Oke, kita lanjut ke proses mendengarnya. Mekanisme seperti apa? Jadi yang pertama itu ada getaran suara ya dari luar ditangkap oleh daun telinga. Ya. Daun telinga ini ya di udaranya itu atau getaran gelombang yang merambat melalui udara itu disalurkan ya
oleh saluran telinga ke membran telinga dan ditangkap oleh yang namanya membran timpani ya. Nah, membran timpani ini ya atau gendang suara tadi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke tulang-tulang pendengar. Ada marti, landasan, sang burdi, kemudian telinga dalam. Nah, setelah telinga dalam ini ya, ada yang dinamakan rumah siputnya. Nah, masuk ke rumah siput ini ke saluran vestibular, ke kanal timpani, kanal tengah, dan dasar koklea. Nah, di dasar koklea ini, di dalam koklea ini ya, terdapat sel-sel rambut. Nah, di dalam sel-sel rambut ini ya, dilanjutkan ke membran tektoria dan membran basiler ya. Nah, setelah inilah ada yang namanya tadi organ korti. Organ korti ini merupakan reseptor ya atau fonoreseptor. Nah, reseptor ini yang menangkap getaran ya. Nantinya dilanjutkan oleh sel saraf ya, auditori ya ada di telinga itu dilanjutkan ke otak ya. Maka kita bisa mendengar suara tersebut. Jadi proses ini sangat-sangat kompleks ya dalam proses mendengar pada manusia, tetapi ya inilah yang harus ya kita tahu ya bahwa proses mendengar pada manusia itu tidak hanya getaran suara masuk langsung diterima saja oleh organ korti, tidak, tetapi ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan di mana saluran telinga untuk mencegah debu, kotoran, kemudian serangga yang masuk, kemudian ditangkap oleh beberapa organ lain dan diubah ya. Si bunyinya itu atau getaran itu ditangkap lagi oleh sel rambut, kemudian nah reseptornya diterima ini oleh si organ korti ini, kemudian dilanjutkan ke saraf dan diolah di otak, kemudian kita dapat mendengar. Nah, itulah proses mendengar manusia gitu. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini ada garpu tala, gelombang bunyi masuk, kemudian ke daun telinga, masuk ke gendang telinga atau membran timpani, masuk tulang pendengaran ke rumah siput. Di dalam rumah siput ada koklea. Koklea ini ya ada yang namanya organ korti, kemudian sel-sel rambut tadi ya. Nah, disinilah ada reseptor. Nah, setelah ditangkap oleh organ korti, gelombang bunyi ini ya disalurkan oleh sel-sel saraf auditori menuju otak. Nah, itulah ya. Jadi kita dapat mendengar gitu. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan mengenai bab ini ya, mengenai gelombang, getaran, bunyi ya, kemudian mekanisme pendengaran atau proses pendengaran pada manusia. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa juga tonton nanti video soal-soal latihan tentang bab 10. Terima kasih.